Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi hari Selasa lalu, bahwa PPKM darurat akan dibuka bertahap apabila kasus mengalami penurunan selama 6 hari ke depan. Jika dilihat pada 7 hari ke belakang, secara nasional, kasus positif mengalami penurunan di mana semula 56.757 pada tanggal 15 Juli menjadi 33.772 pada tanggal 21 Juli atau turun sebesar 40%. Kesembuhan selama 7 hari terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar lebih dari 70%. Jika dilihat pada persen kasus aktif, terlihat mulai mengalami penurunan selama 3 hari terakhir. Persentase bor harian di tingkat nasional juga konsisten mengalami penurunan selama 7 hari terakhir dari 76,26% menjadi 72,82%. Adanya perkembangan yang baik ini patut diapresiasi. Saya berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah merawat pasien, juga kepada seluruh pemerintah daerah yang telah bergerak cepat dalam membantu pelaporan pasien serta kontak erat COVID-19. Namun, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan bersama. Peningkatan testing perlu menjadi salah satu hal yang kita perhatikan. Jumlah orang diperiksa yang mengalami penurunan selama 4 hari terakhir perlu untuk segera dikejar untuk meningkat kembali. Karena semakin tinggi testing, semakin banyak kasus yang dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Hal lainnya yang perlu menjadi fokus adalah kematian. Angka kematian yang cenderung mengalami peningkatan selama 7 hari terakhir ini patut dijadikan refleksi kita bersama. Terlebih sudah 6 hari berturut-turut kematian kita mencapai angka lebih dari 1.000 setiap harinya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka. Di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita. Kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan kematian yang turun pula. Selain itu, zonasi risiko tingkat kabupaten kota saat ini menunjukkan perkembangan ke arah yang kurang baik. Saat ini kabupaten kota dengan zona risiko tinggi menjadi yang terbanyak sepanjang pandemi, yaitu 180 kabupaten kota. Adapun zonasi ini didominasi oleh kabupaten kota dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 33 kabupaten kota, Jawa Tengah 29 kabupaten kota, dan Jawa Barat 21 kabupaten kota. Untuk itu, perlu dipastikan sebelum dilakukan pembukaan bertahap, kita wajib bergotong royong dalam meningkatkan testing dan menurunkan angka kematian. Perkembangan yang sudah baik seperti kasus positif, kasus aktif, dan bor harian yang menunjukkan penurunan, serta kesembuhan yang meningkat, ini harus terus kita pertahankan. Dengan begitu, zonasi risiko wilayah-wilayah yang saat ini berada di zona merah dapat segera membaik dan berpindah ke zona oranye dan zona kuning. Selanjutnya, jika dilihat pada 7 provinsi Jawa Bali yang melaksanakan PPKM darurat, perkembangan selama 7 hari terakhir masih menunjukkan fluktuasi. Dalam menilai kesiapan daerah dalam pembukaan bertahap, kita perlu melihat perkembangan kasus positif, kesembuhan, dan kematian serta bor. Selain itu, jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko di wilayah tersebut yang melaporkan kinerja juga perlu dijadikan pertimbangan. Kasus positif selama 7 hari terakhir sudah menunjukkan tren penurunan pada hampir seluruh provinsi kecuali Bali. Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga 3 hari terakhir. Sama halnya dengan kasus sembuh, 5 dari 7 provinsi ini menunjukkan adanya tren peningkatan, kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua provinsi ini masih menunjukkan adanya penurunan kesembuhan. Hal yang masih menjadi tantangan adalah kematian. Kematian pada hampir seluruh provinsi masih menunjukkan tren peningkatan kecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta per kemarin
menunjukkan penurunan yang signifikan dari 268 menjadi 95 kematian dalam sehari. Selanjutnya, jika dilihat dari BOR, seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan kecuali Bali. Bali sama seperti kasus positifnya, BOR-nya masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. BOR di Bali masih menunjukkan peningkatan selama 7 hari terakhir. Kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko juga menjadi modal penting dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap. Kepatuhan memakai masker di tingkat desa atau kelurahan sudah cukup baik dibuktikan dengan persentase desa kelurahan yang tidak patuh di bawah 30% pada 7 provinsi ini. Namun sayangnya untuk kepatuhan menjaga jarak masih menjadi kendala di banyak desa atau kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. 3 provinsi ini lebih dari 30% desa atau kelurahannya tidak patuh menjaga jarak. Selain itu, jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, sayangnya sebagian besar provinsi kurang dari 50% poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan lebih dari 50% posko di daerahnya masing-masing. Untuk itu, dimohon kepada pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak. Sedangkan pemerintah Jawa Tengah dan Banten untuk menurunkan angka kematian, meningkatkan desa atau kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk. Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menurunkan angka kematian, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Serta pemerintah Bali untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan BOR isolasi. Adapun angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian dengan cara sedini mungkin pasien COVID-19 ditangani dan meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Penelusuran kontak juga penting dilakukan agar kasus dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Penurunan kasus positif, BOR, serta jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dapat diupayakan dengan meningkatkan lagi pengawasan dan menindak tegas pada pelanggaran protokol kesehatan hingga tingkat desa atau kelurahan. Dengan upaya pencegahan, maka penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan dan kasus dapat ditekan. Yang terakhir, pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa atau kelurahan dan fungsi-fungsinya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat. Pelaporan kinerja posko penting untuk melihat apakah pengendalian COVID-19 hingga tingkat RT atau RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih dibutuhkan perbaikan. Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan. Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya. Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah terus memantau penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 lalu. Jika tren kasus COVID-19 mengalami penurunan, maka akan dilakukan relaksasi penerapan PPKM darurat, akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021.